Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistika 1. Dan pada kesempatan ini pokok bahasa yang akan kita diskusikan adalah variasi musiman. Variasi musiman itu adalah gelombang naik turunnya atau bertambah dan berkurangnya sesuatu yang berulang kembali dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Untuk menghitung indeks musim dengan metode rata-rata sederhana. Sebagai contoh, kita buat variasi musiman dalam kuartal dari data yang dipakai untuk menyusun least square yang sudah diperinci dalam kuartal seperti terlihat dalam tabel di bawah ini. Ya, tabelnya. Tabel di bawah ini menghitung indeks musiman dengan metode rata-rata sederhana. Baik. Langkah-langkahnya, pertama, susun data tiap kuartal untuk masing-masing tahun kuartal ke bawah dan tahun ke kanan. Ini kuartal ini ke bawah 1, 2, 3, 4. Kuartal 1, 2, 3, 4. Ini tahun ke kiri ya, ini tahun 4, 5. Terus. Kemudian cari rata-rata tiap kuartal pada tahun 1974 sampai kolom 1980, yaitu di kolom 8. Kolom 8. Jadi ini mencari rata-rata dari sini. Ini dari 4 sampai dengan ini kita rata-ratakan. Cara mencarinya kan 20 tambah 21 tambah 15 tambah 18 tambah 25 tambah 23 tambah 25 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu hasilnya adalah 21. Karena rata-rata itu masih mengandung unsur kenaikan tren, maka hilangkan pengaruh tren itu dengan menguranginya dengan B ya. Nah, persamaan tren kuartalan itu kan 0,45 secara kumulatif pada kolom 9 dan sisanya pada kolom 89 ya. Adalah kolom 10. Ya. Jadi ini kumulatifnya ini 0. Kita kan ini originnya di 1977 pada kuartal kedua. Ini originnya, maka kalau ditarik ke sini berarti kan ini titik origin. Kita nilai B-nya kan di sini 0,45 ya, kita tahu. Nah, kemudian ke sini sebelumnya berarti dikurangi 0,45 berarti 0 kan. Ke sini ditambah 0,45 berarti 190. Yang ke sini berarti tambah lagi 0,45 berarti 103. Kemudian cari rata-rata dari kolom 10, yaitu 128 per 30 dibagi 4. Nah ini. Ya. 128 ini dibagi 4. 4 itu kan satu kuartal, 1, 2, 3, 4. Berarti ini rata-ratanya 32,075. Gitu ya. Kemudian
Nyatakan angka dalam kolom 10 sebagai persentase dari rata-rata pada rata-rata, maka didapatkan indeks musim sebagai berikut. 21 per ini rata-rata tadi kali 100 96,5 itu untuk kuartal pertama ya. Kemudian yang kedua adalah 26,55 dibagi 32,075 kali 100 berarti ini 82,77. Jadi ini 3 ya, 44,10 dibagi 32,075 kali 100 137 dan seterusnya ya. Ini berarti ini kan 21 dibagi rata-rata ini menghasilkan 21 dibagi rata-rata ini kali 100 berarti 65,47 menghasilkan ini. Itu juga ini 27 dibagi rata-rata ini kali 100 menghasilkan 82,77. Demikian juga ini 45 dibagi 32,075 kali 100 menghasilkan ini dan seterusnya ya. Jadi ini indeks musimnya. Penggunaan indeks musiman untuk forecasting untuk membuat prediksi atau peramalan pada tiap-tiap periode atau kuartal atau bulan dan sebagainya, kalikan tren pada periode tersebut dengan indeks musimnya. Contohnya ini, persamaan trennya kan ini ya, tren kuartalnya adalah 32,53 plus 0,45 x. Originnya di kuartal 2 tahun 1977 kan. Jadi kita tahu. Nah, ini kuartal 2 tahun 1977 ini originnya. Untuk kuartal 1, 2, 3, dan 4 tahun 1980 substitusikan 11, 12, 13, 14. Dari mana nih 11, 12, 13? Bukan ini. Ini origin. Ini 0 di sini ya. 0. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini tahun 1980 itu berarti 11, 12, 13, 14. Itu maksudnya ya. Dituliskan ini ke sini X-nya ya. Jadi ini diganti 11, kemudian yang kuartal kedua adalah 12, kuartal ketiga 13, kuartal keempat adalah 14. Penggunaan musim dalam forecasting. Ini nilai tren ya. Ini indeks musim. Ini didapatkan dari sini kan? Dari tadi ini. Dari sini di 32,53 plus 0,5 X-nya diganti 11 itu menghasilkan sama trennya itu adalah ini 37,48 dan seterusnya ke sini. Kita tahu bahwa ini nilai trennya, kemudian ini tadi indeks musimnya. Indeks musim kan tadi sudah kita tahu dari sini ya. Maka forecastingnya adalah ini dalam jutaan berarti ya 37,48 ini kali 65,47 per 100 berarti 24,54. Begitu juga ini ya, berarti ini dikali ini kali dibagi 100 berarti 31,31. Ini juga demikian, ini kali ini dibagi 100 berarti 52,7. Itu juga ini kali ini dibagi 100 44,3. Variasi siklis. Variasi siklis adalah perubahan atau gelombang pasang surut sesuatu hal yang berulang kembali dalam waktu lebih dari 1 tahun, antara 5 sampai 10 tahun. Time series merupakan gabungan dari 4 komponen kan. Jadi tren, kemudian variasi musiman, kemudian variasi siklis,
dan variasi random. Jadi time series itu sama dengan T kali M kali S kali R. Yang kita cari adalah variasi siklisnya ini ya. Untuk itu digunakan metode residual ya, yaitu dengan menghilangkan dulu pengaruh trennya, kemudian pengaruh musimnya, kemudian pengaruh randomnya, baru akan dicari indeks siklus. Seperti pada contoh di depan, kita cari indeks siklis dari penjualan perusahaan dalam kuartal pada tahun 1977-1998. Kita lihat tabel di bawah ini. Tabel ini. Langkah-langkahnya, pertama susun data tiap kuartal ke bawah. Cari nilai tren tiap kuartal dengan mensubstitusikan nilai X sesuai dengan kuartal dari tahun yang bersangkutan. Seperti tadi ya, substitusikan X1, X-1 pada kuartal 1, X sama dengan pada kuartal 2, X1 pada kuartal 3 tahun 1970 dan seterusnya. Pada persamaan ini Y taksiran ya sama dengan 32,53 plus 0,5, hasilnya pada kolom 2 itu ya. Itu didapatkan dari pada kolom 2 ini tren selalu meningkat sesuai dengan X-nya. Indeks kita sudah tahu tadi kan, dari tadi indeks itu selalu berulang, indeks musiman itu selalu berulang, musiman itu selalu berulang. Makanya ini kalau ini trennya terus ya naik, kalau ini berulang. Ini tahun 77 ini ya, kemudian tahun 78 juga demikian. Itu ya. Kemudian langkah ketiga, cantumkan indeks musim pada kolom 3. Tadi sudah dicantumkan ya indeks musimnya. Yang keempat, kalikan tren kolom 2 dengan indeks musim pada kolom 3 dalam presentasi. Hasilnya seperti berikut, yaitu ada dalam kolom 4 ya. Jadi 32,08 kali 65,47 per 100 sama dengan 21. Kemudian yang berikutnya adalah 32,53 kali 82,77 per 100 kali sama dengan 26,93. Itu ada di kolom 4 ya, ditaruh di kolom 4. 1 ini hasilnya tadi ya. Dan seterusnya. Ini kali ini dibagi 100 itu ya untuk kolom ini. Kolom 5 diperoleh yaitu di kolom 1 dibagi normal kalikan 100. Ini menunjukkan perubahan siklis dan perubahan random. Ini T kali M kali SR kali S kali R per T kali M sama dengan SR kali R kan begitu ya. 1 itu dibagi 4 ya, kolom 5. Kolom ini 1 ya, dibagi 4 itu dengan ini. Ini kan di kolom 5 ya. Jadi kolom 5 itu adalah kolom 1 dibagi normal, kolom 4 itu ya. Kita ulang. Dapat pasti bagi.
ini dibagi ini ya, itu ya. Kalau kita untuk menghilangkan pengaruh perubahan random, carilah jumlah tertimbang bergerak, yaitu di kolom 5 ya. Misalkan kita gunakan weight-nya atau tertimbangnya 121. Artinya jumlah data selama 3 kuartal dengan weight kuartal sebelum 1, kuartal yang bersangkutan, dan kuartal sesudahnya, jumlah tertimbangnya bergeraknya, jumlah tertimbang bergerak itu tahun 77 ya. Ini misalnya 85, ini dari kolom ya, 85,71 kali 1 ya. 85 kali 1 ditambah ini kali 2 ditambah ini kali 1 ya. Dengan ini 32,47. Jadi ini. Jadi yang berikutnya adalah ini 96,55 kali 1 ditambah 103,65 kali 2 ditambah 115,18 kali 1 ya. Ini hasilnya ini. Begitu juga untuk yang ini. Jadi 103,66 kali 1 tambah 115,18 kali 2 tambah 112,71 dikali 1 hasil. Dan seterusnya. Hitung rata-rata bergerak tertimbang. Caranya adalah angka-angka kolom 6 itu dibagi dengan jumlah tertimbangnya, yaitu 1 ditambah 2 kan ditambah 1 tadi tertimbangnya 4. Hasil merupakan rata-rata tertimbang bergerak kolom 7 indeks siklis ya. Ini dibagi 4. Ini dibagi 4. Di 382,47 dibagi 4 sama dengan hasilnya 95,6. Demikian juga ini 411,05 dibagi 4 sama dengan 104,6 dan seterusnya ya. Saya kira itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Berjumpa lagi pada kesempatan yang